Eu saí daqui, mas ela não sai de dentro de mim. Foi aqui que eu cresci, foi aqui que eu amadureci, como homem, como tudo. Mais uma emoção. Di gang sempit Sao Paulo, seorang bocah berlari tanpa alas kaki, bola plastik usang jadi sahabat setia. Itulah Anthony kecil, tumbuh di tengah kerasnya kehidupan, di mana impian lebih besar dari kenyataan. Rumah sederhana, suara riuh jalanan, dan mimpi yang seakan terlalu jauh. Namun setiap kali kakinya menyentuh bola, dunia seakan berhenti. Anthony tahu, inilah jalannya keluar, inilah senjatanya melawan kemustahilan. Dari tawa anak jalanan hingga tangis diam di balik malam, Anthony mengukir keyakinan bahwa suatu hari, dari gang sempit Brasil, namanya akan menggema di stadion-stadion megah dunia. Ia dibesarkan di lingkungan sederhana, jauh dari kemewahan. Osasco dikenal sebagai daerah padat dengan kehidupan keras, dan di sanalah Anthony kecil belajar arti perjuangan. Jalanan sempit dan lapangan tanah jadi saksi bagaimana ia tumbuh bersama bola, menjadikan sepak bola bukan hanya hiburan, tapi jalan keluar dari keterbatasan hidup. Saya lahir di neraka. Itu bukan lelucon. Bagi teman-teman Eropa saya yang belum tahu, favela tempat saya dibesarkan di Sao Paulo sebenarnya disebut Inferninho, neraka kecil. Favela. Ganggang sempit menanjak, rumah-rumah reot bertumpuk, kabel listrik menjuntai berbahaya. Suara musik jalanan bercampur dengan teriakan pedagang dan riuh bocah berlari tanpa alas kaki. Disinilah Anthony kecil dibesarkan. Lingkungan keras, di mana setiap hari adalah pertarungan melawan kenyataan. Banyak yang terjerumus ke jalan gelap, tapi Anthony memilih bola sebagai pelarian. Lapangan tanah, kadang hanya ruang kosong di antara bangunan kumuh, menjadi saksi bagaimana mimpi itu dipupuk. Di favela, tidak ada yang mudah. Hujan deras berarti banjir di rumah. Malam gelap berarti listrik padam. Tempat ini terkenal kumuh. 15 langkah dari pintu depan rumah kami, selalu ada pengedar narkoba yang beraksi, saling mengoper barang. Baunya selalu tercium dari luar jendela kami. Sebenarnya, salah satu kenangan pertama saya adalah ketika ayah saya bangun dari sofa di hari Minggu dan berteriak pada mereka agar berjalan sedikit dan meninggalkan kami dengan tenang, karena anak-anaknya sedang menonton pertandingan sepak bola di dalam. Kami sudah terbiasa melihat senjata api, jadi rasanya tidak menakutkan lagi. Senjata api hanyalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Rumah kami mencari seseorang, lalu mereka berlari masuk sambil berteriak. Tentu saja, mereka tidak menemukan apapun. Tapi ketika kita masih sangat muda, momen-momen itu membekas dalam ingatan kita. Di jalan sempit favela Sao Paulo, kehidupan dan kematian sering berjalan beriringan. Anthony kecil pernah melihat pemandangan yang membekas selamanya. Seorang pria tergeletak tak bernyawa di jalanan, tubuhnya dingin ditelan malam. Bagi anak seusianya, itu bukan hal asing. Di favela, bayangan kejahatan dan kemiskinan selalu mengintai. Tapi bukannya berhenti, Anthony hanya menatap sejenak, lalu melompat melewati tubuh itu sambil terus menggiring bola. Bola plastik usang di kakinya menjadi satu-satunya pelarian dari kerasnya realitas. Wah, beberapa hal yang kulihat. Hanya mereka yang mengalaminya sendiri yang bisa mengerti. Suatu pagi, saat aku berjalan ke sekolah, saat aku mungkin berumur 8 atau 9 tahun, aku melihat seorang pria tergeletak di gang. Dia tidak bergerak. Ketika aku mendekat, aku menyadari dia sudah mati rasa. Di favela, kita jadi mati rasa terhadap hal-hal seperti ini. Tidak ada jalan lain, dan aku harus pergi ke sekolah. Jadi aku hanya menutup mata dan melompati mayat itu. Saya tidak bermaksud mengatakan ini agar terdengar tangguh. Itu memang kenyataan hidup saya. Malahan, saya selalu bilang saya sangat beruntung sebagai seorang anak, karena terlepas dari semua perjuangan ini.
Menggiring bola selalu ada dalam diri saya. Itu naluri alami. Dan saya menolak untuk menundukkan kepala kepada siapapun. Saya akan memberi karet gelang kepada pengedar narkoba. Saya akan memberi pelangi kepada sopir bus. Saya akan memberi pala kepada pencuri. Saya benar-benar tidak peduli. A trick you are really good at, and because Ketika dunia sepak bola terkejut, kabar besar itu pecah. Anthony, anak muda dari jalanan Brasil, yang ditempa di Ajax Amsterdam, resmi menyeberang ke Manchester United. Suasana seakan terhenti sesaat, media menyorot, fans berdebat, dan para legenda angkat bicara. Sebab kepindahan ini bukan sekadar transfer, melainkan sebuah kisah besar, dari tanah favela, menuju Eropa, dan kini ke panggung Premier League yang penuh tekanan. Harga yang fantastis membuat mata dunia tertuju padanya. Anthony datang bukan sekadar sebagai pemain, tetapi sebagai simbol harapan, sebagai potongan puzzle yang diyakini bisa menghidupkan kembali kejayaan Old Trafford. Kritik, keraguan, dan ekspektasi, semuanya bercampur menjadi badai yang akan ia hadapi. Dari Amsterdam ke Manchester, sebuah babak baru resmi dimulai. Anthony, winger muda berbakat asal Brasil, akhirnya meninggalkan Ajax Amsterdam. Transfer ini menjadi salah satu saga terpanas musim panas, penuh dengan drama negosiasi panjang antara Ajax dan United. Anthony sendiri berkali-kali menyuarakan hasratnya untuk reuni dengan sang pelatih Erik ten Hag, sosok yang membentuk dan mempercayainya sejak di Ajax. Dengan bandrol fantastis, Anthony kini menjadi salah satu pembelian termahal dalam sejarah klub. United menaruh harapan besar pada kecepatan, kreativitas, dan ketajaman pemain sayap 22 tahun itu untuk kembali menghidupkan kejayaan di Old Trafford. Di Belanda, kepergian Anthony disambut dengan perasaan campur aduk. Fans Ajax bangga karena salah satu bintang muda mereka kini melangkah ke panggung lebih besar. Namun juga berat melepas sang idola yang kerap memberi momen magis di Johan Cruyff Arena. Di Inggris, sorotan media langsung tertuju padanya. Anthony datang bukan hanya membawa harga mahal, tapi juga ekspektasi raksasa. Sebuah ujian mental dan kualitas yang akan menentukan, apakah ia mampu menjadi bintang baru di teater impian. Debutnya pun terasa magis. Anthony langsung mencetak gol melawan Arsenal di Old Trafford, seakan menandai era baru yang penuh janji. Fans bersorak, media menulisnya sebagai bintang masa depan, dan optimisme mengalir deras. Anthony langsung mencuri perhatian. Gol indah ke gawang Arsenal dalam debutnya membuat para fans percaya bahwa bintang baru telah lahir. Gaya mainnya yang flamboyan, dribble cepat, kontrol bola rapat, dan keberanian menantang lawan, membuat sorotan media tak lepas darinya. Dari debut manis melawan Arsenal di Old Trafford, Anthony langsung mencatatkan gol, sebuah tanda bahwa ia datang bukan untuk sekadar bermain. Namun perjalanan panjang Premier League membuktikan, konsistensi adalah ujian nyata. Hanya 4 gol dan 2 assist yang ia torehkan di Liga, angka yang tak sebanding dengan harganya, tapi tetap menyimpan momen penting. Di malam-malam Eropa, Anthony kembali bersinar. 2 gol di Europa League menjadi bukti ia bisa mencetak perbedaan ketika tim membutuhkannya. Di panggung domestik, 1 gol di FA Cup dan 1 assist di Carabao Cup ikut menghiasi catatan perdananya. Total musim pertamanya, 8 gol, 3 assist. Bukan angka yang luar biasa, namun cukup untuk menjadi pondasi. Bagi Anthony, musim pertama ini bukan hanya tentang statistik. Ini adalah cerita tentang adaptasi, tentang tekanan harga mahal, tentang kritik yang datang silih berganti, dan tentang tekad untuk membuktikan diri. Musim pertama Anthony di Manchester United adalah bab awal sebuah perjalanan, dari euforia debut, hingga inkonsistensi yang menguji mental. Sebuah kisah yang masih jauh dari kata selesai. Bagi Anthony, musim perdana ini adalah pelajaran berharga. Ia belajar bahwa bermain untuk Manchester United bukan hanya soal bakat, tetapi juga mental baja, konsistensi, dan kemampuan menghadapi sorotan dunia.
Perlahan, cahaya itu meredup. Performa yang naik turun, aksi dribble yang sering buntu, hingga catatan gol dan assist yang minim membuat kepercayaan publik mulai goyah. Setiap kali ia gagal melewati bek lawan, setiap kali tembakannya melebar, sorakan berubah jadi ejekan. Di luar lapangan, rasa sakit itu semakin terasa. Potongan-potongan aksinya berubah jadi bahan lelucon di media sosial. Anthony, yang dulu dia lu-elukan sebagai pembelian besar, kini kerap dijadikan meme, simbol dari inkonsistensi dan ekspektasi yang tak terpenuhi. Lampu-lampu Old Trafford masih terang, tapi sorotannya terasa dingin bagi Anthony. Pemain Brasil itu berdiri di pinggir lapangan, tatapannya kosong, tubuhnya berat menanggung ribuan kritik yang menjerit dari tribun dan dunia maya. Di ruang ganti, ia menunduk. Sorot kamera media masih memburunya, menulis judul-judul tentang gagalnya pembelian besar. Di layar ponselnya, meme bertebaran, foto dirinya yang dipelintir, aksinya yang dipermainkan. Luka itu tak terlihat, tapi terasa dalam. Namun di balik kesedihan itu, ada secercah api kecil yang belum padam. Anthony mengingat jalanan Sao Paulo, tempat ia berlari tanpa sepatu, mengejar mimpi dengan bola usang. Ia mengingat ibunya, yang selalu berkata, "Jangan pernah menyerah, nak. Dunia boleh menertawakanmu, tapi mimpi tidak bisa dicuri." Dan di titik terendahnya, Anthony tahu, ia hanya punya dua pilihan, tenggelam dalam kutukan inkonsistensi, atau bangkit, membungkam semua ejekan dengan keringat dan perjuangan. Bagi Anthony, musim-musimnya di Manchester bukan lagi tentang sepak bola. Ini tentang bertahan di tengah badai kritik, tentang menjaga nyala mimpi yang hampir padam, dan tentang rasa sakit ketika cinta fans berubah jadi cemooh. Keterpurukan Anthony di Manchester United adalah kisah pahit tentang harapan besar yang runtuh, dan mimpi yang perlahan terkikis oleh kenyataan Premier League. Es el momento, Anthony. Este sí que era bueno. Dicen que Triana... Ketika pintu Old Trafford mulai menutup, dan nama Anthony hanya tinggal bahan ejekan di media Inggris, cahaya kecil datang dari Spanyol. Real Betis, klub yang penuh semangat dan identitas khas Andalusia, membuka tangannya. Bagi banyak orang, transfer ini dianggap langkah mundur. Dari Manchester United yang penuh sorotan, ke Betis yang jauh lebih sederhana. Tapi bagi Anthony, inilah napas baru, kesempatan untuk membuang beban masa lalu dan menemukan dirinya kembali. Di Sheffield, ia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang harga 85 juta pound. Fans Betis menyambutnya bukan dengan tuntutan berlebihan, tapi dengan keyakinan bahwa setiap pemain berhak mendapatkan awal baru. Di Stadion Benito Villamarin yang penuh warna, Anthony menemukan sesuatu yang hilang di Inggris, kebebasan bermain dengan hati. Di lapangan hijau Benito Villamarin, Anthony menemukan kembali senyum dan kebebasannya. Dribble yang dulu menjadi bahan ejekan kini kembali reruntuhan karirnya. Fans Betis pun bangga. Dari tribun penuh warna hijau putih, mereka menyaksikan bagaimana Anthony dari Amerika Selatan hingga Asia, nama Real Betis kini lebih dikenal, berkat keberanian satu pemain yang menolak menyerah pada masa lalunya. Anthony tidak hanya menyelamatkan dirinya, ia mengangkat Real Betis ke panggung dunia, menjadikan klub Andalusia ini simbol kebangkitan dan harapan baru. Anthony sempat menemukan dirinya kembali. Di Real Betis, ia bukan lagi pemain yang dibayangi kutukan Manchester United. Ia berlari bebas, menari dengan bola, dan menciptakan momen yang membuat publik Spanyol menyebut namanya dengan kagum. Betis memberinya rumah, tempat ia menyembuhkan luka, dan panggung untuk membuktikan bahwa bakatnya belum hilang. Namun, takdir punya cara kejam untuk mengetuk pintu. Kontrak peminjaman berakhir, dan kabar pahit datang. Anthony harus kembali ke Manchester United, tempat yang dulu membuatnya hancur, tempat di mana ia menjadi bahan ejekan, tempat yang membuatnya diragukan dunia. Namun keberuntungan itu lagi-lagi berpihak kepada Anthony. Dia mendapat kabar
Berita itu datang seperti cahaya di tengah kabut gelap. Saat Anthony bersiap untuk kembali ke Manchester United, Real Betis mengulurkan tangan dengan penuh keyakinan. Mereka menginginkannya tetap tinggal. Betis tidak melihat Anthony sebagai pemain gagal dari Premier League. Mereka melihatnya sebagai simbol kebangkitan, pemain yang memberi warna baru dalam serangan, dan jiwa yang telah menemukan kembali senyumnya di lapangan hijau. Dukungan fans yang terus meneriakan namanya membuat klub tak ragu. Anthony adalah bagian dari keluarga mereka. Bagi Anthony, kabar itu lebih dari sekadar tawaran. Itu adalah pengakuan. Bukti bahwa ia masih dibutuhkan, masih disayang, dan masih bisa menjadi pahlawan. Jika Manchester United adalah masa lalu yang penuh luka, maka Real Betis adalah masa depan yang penuh harapan. Kini, pilihan ada di tangannya. Bertahan di tempat yang membuatnya bangkit, atau kembali ke bayangan lama di Old Trafford. Tetapi satu hal jelas, di Sevilla, Anthony telah menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar klub. Ia menemukan rumah. Anthony pernah jatuh di Manchester, dicemooh, dianggap gagal. Tapi di Real Betis Anthony menemukan kembali dirinya. Api yang sempat padam kini menyala lagi. Anthony bukan sekadar pemain sayap. Anthony adalah jiwa yang terus berlari melawan keraguan. Ingatlah, hidup akan menjatuhkanmu berkali-kali. Tapi selama kalian masih punya keberanian untuk bangkit, tidak ada kutukan yang bisa menghentikanmu. Aku adalah Anthony, dan aku adalah bukti bahwa harapan selalu bisa lahir dari puing-puing keterpurukan.